Sebenarnya tidak ada bagian dari rencana untuk menyampaikan akan subjek ini, karena saya pikir tadinya bahwa Tuhan mau saya sampaikan sesuatu yang lain. Harinya ketika saya berdoa, Roh Kudus berkata, engkau ajari mereka tentang pelayanan malaikat. Lalu saya ambil Alkitab, saya belajar sebentar, saya tulis beberapa bagian firman yang saya tahu. Dan 1 menit sebelum saya berangkat, tiba-tiba Roh Kudus berkata, aku ingin tunjukkan satu hal lagi kepadamu. Dan itu merupakan 2 ayat terakhir yang dia tunjukkan dan mencelikkan mata rohani saya, sehingga saya berkata, Tuhan, ini hal yang gereja dan orang-orang percaya harus mengertinya. Nah, saya percaya begini, 2 tahun yang lalu saya diundang ke Natal dari teman-teman Full Gospel di Bandung. Nah, di situ ketika saya akan menyampaikan firman, Roh Kudus berkata dengan jelas sekali. Dia berkata, anakku, kedatangan Tuhanmu yang kedua kali, menjelang dia datang kedua kali, akan disertai dengan tanda-tanda yang mirip sama dengan pada waktu dia datang pertama kali 2000 tahun yang lalu. Dan di antara tanda yang menyertai itu adalah aktivitas malaikat surgawi yang begitu luar biasa dan begitu intens sekali. Kalau Anda jeli memperhatikan firman Allah, Anda membaca akan bagaimana peristiwa Natal pertama, kita menjumpai berkali-kali Alkitab menyatakan adanya yang namanya pelayanan malaikat. Penampakan malaikat secara intens kepada begitu banyak orang pilihannya. Yang pertama, lihat bahwa dia menampakkan diri kepada Zakaria. Kemudian kepada Maria, dia juga menampakkan diri. Kepada Yusuf dalam mimpi berkali-kali dia menampakkan dirinya. Kepada gembala di padang, bukan hanya satu, tapi dalam jumlah banyak. Mereka memuji Tuhan, dalam jumlah begitu banyak, mereka menampakkan dirinya. Kepada orang Majus lewat mimpi juga, mereka menyatakan dirinya. Berkali-kali dalam Natal yang pertama, terjadi kegiatan aktivitas malaikat Allah dalam jumlah dan frekuensi yang sangat intens sekali. Nah, rupanya sebelum Tuhan datang kedua kali, hal yang serupa akan terjadi. Oleh karena itu sebagai gereja, kita tidak boleh tidak mengerti soal pelayanan malaikat ini. Nah, oleh karena itu saya minta Anda siapkan kertas dan ballpoint saudara. Saya akan ajak kita melihat cukup banyak ayat. Saya akan coba jelaskan sesederhana mungkin, paling tidak memberikan kita gambaran, sehingga ketika kita menjumpai fenomena yang aneh dari penampakan dan kegiatan malaikat, orang Kristen tidak bingung, tapi dia ngerti persis apa yang sedang terjadi. Ini harus terjadi sebelum Yesus datang yang kedua kali. Nah, sebelum itu mari kita lihat dulu dalam Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga, saya akan baca mulai ayat 25, 26, dan 27. Yohanes pasal yang ketiga, ayat 25, 26, dan ayat yang ke-27. Anda buka Alkitabmu, Anda baca di sana, saya ingin bacakan buat saudara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, mari kita baca sama-sama, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Saya ulang lagi, Anda perhatikan pada Alkitabmu. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Nah, saya punya Alkitab, The Message, yang memberikan ekspresi yang sangat indah sekali pada ayat ini. Alkitab berkata begini, it is not possible for a person to succeed. I'm talking about eternal success without heaven's help. Dia berkata, tidak mungkin seorang pribadi bisa berhasil, yaitu keberhasilan yang kekal tanpa pertolongan surga. Dengan kata lain, kalau ada orang ingin mencapai keberhasilan yang sempurna,
mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus mendapatkan yang namanya heaven's help, pertolongan surga dalam hidupnya. Nah, satu di antaranya adalah Allah mengirimkan malaikatnya buat kita. Subjek ini jarang dibicarakan, tapi Tuhan dorong saya begitu kuat, karena dia berkata, aku segera datang. Dan salah satu kegiatan yang paling kuat, yang paling menyolok sebelum Tuhanmu datang adalah aktivitas malaikat dengan cara yang sangat intens akan Tuhan nyatakan untuk membuat gerejanya berhasil dan mencapai garis akhir di hadapan Tuhannya. Amen. Karena Alkitab berkata, tidak mungkin seorang pribadi bisa berhasil dalam keberhasilan yang kekal kalau tidak mendapat yang namanya pertolongan surgawi dalam kehidupannya. Kalau kita bisa berhasil di hadapan Allah oleh karena kita mendapatkan yang Alkitab katakan sebagai heaven's help, pertolongan surgawi. Nah, satu di antaranya adalah malaikat. Sekarang kita lihat Ibrani pasal yang pertama. Ibrani pasal yang pertama, lihat pada ayat yang ke-14. Ibrani pasal yang pertama, lihat pada ayat yang ke-14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka, yang harus memperoleh keselamatan? Kalau Anda baca perikopnya, judulnya adalah anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Alkitab bicara tentang malaikat pada bab ini. Lalu pada ayat yang ke-14, ada pertanyaan yang merupakan statement sebetulnya, yang berkata begini, bukankah mereka, yaitu para malaikat tadi, semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka, yang harus memperoleh keselamatan? Amplified Bible berkata begini, are not the angels all ministering spirits? Bukankah semua malaikat itu adalah roh-roh yang melayani? Sent out in the service of God, diutus dalam pelayanan Allah, for the assistance of those who are to inherit salvation, yang diutus untuk membantu, melayani mereka yang berhak mewarisi keselamatan. Dengan kata lain, para malaikat itu memang diutus dalam suatu tugas Allah sendiri, dan tugasnya jelas, yaitu untuk memberikan assistance, pertolongan, dukungan, bantuan, pelayanan kepada mereka yang berhak mewarisi keselamatan. Siapa mereka? Saudara dan saya, orang-orang tebusannya. Jadi rupanya begini saudara, pada hari di mana engkau lahir baru, pada hari di mana engkau berbalik kepada Allah, dan kita berkata, Tuhan, aku bertobat hari dari semua dosaku, kita berbalik kepada Allah. Hari di mana kita berbalik, hari itu dosa kita diampuni, kita ditebus, kita dapat hidup baru, roh kita lahir baru. Dan detik yang sama, kita ini berhak untuk mendapatkan warisan keselamatan hidup yang kekal. Nah, begitu kita lahir baru, maka Allah segera berkata, kirim malaikat untuk dia. Waktu kita lahir baru, mendadak kita bukan orang biasa. Kita anak Allah, anak-anak Allah dari Allah yang maha tinggi. Kita bukan orang biasa. Kita bukan anaknya om itu dan tante itu. Kita bukan anaknya encim dan engkong itu. Lain lagi, kita bukan anaknya bapak dan ibu itu. Kita jadi anak Allah. Dan Bapak berkata, kirim malaikat. Sebab mereka berhak mendapat assistance dari surga, yaitu malaikatnya. Dan langsung surga kirim buat kita. Nah, kalau kita mengerti ini, saudara, maka seharusnya kita berperilaku sebagai anak Allah. Anak presiden diharapkan berperilaku seperti anak presiden. Anak-anak Allah harusnya berperilaku seperti anak Allah. Dan bukan seperti anak dunia, apalagi seperti anak setan. Anda ngerti? Dan itu berbeda sekali. Kalau kita hanya anak bapak ibu kita di dunia ini, kita boleh berperilaku sebatas mereka tidak keberatan. Tapi ketika kita lahir baru, kita anak-anak Allah. Pertolongan, bantuan,
lewat malaikat-malaikatnya langsung diberi. Dan saat itu juga kita gak bisa lagi berperilaku seperti anak dunia. Dan mestinya kalau anak Allah dengan bodyguard begitu banyak, mamanya malaikat saudara, mestinya ya cara hidup kita ya, ya agak elegan sedikit gitu loh saudara. Jangan memble dan ngelokro gitu loh kata orang Semarang. Masa anak Allah kok begitu? Anak bertanya, Pak, kayak apa sih hebatnya malaikat? Mau ngerti saudara? Coba buka Yesaya pasal 37. Kitab Nabi Yesaya pasal 37. Ayat yang ke-36. Lihat apa yang bisa dibuat oleh satu malaikat saja. Yesaya 37 ayat yang ke-36. Keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang dalam perkemahan Asyur. Nah, kata malaikat ini bukan dalam bentuk jamak, tapi bentuk tunggal. Satu malaikat. Satu malaikat membunuh 185.000 orang. Keesokan harinya pagi-pagi, tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Bayangin, dalam satu malam, satu malaikat bisa bunuh 185.000 orang. Dan Allah bukan kirimkan cuma satu kepada kita. Coba buka Mazmur 34. Mazmur 34. Lihat apa yang terjadi. Ayat 7 dan ayat yang ke-8. Mazmur 34. Ayat 7 dan ayat yang ke-8. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka. Kalau cuma satu, nggak mungkin kemahnya berkeliling. Dia kirim lebih dari satu. Dan satu malaikat bisa habisin 185.000 orang dalam satu malam. Orang Semarang bilang diijeni saudara. 185.000 diijeni. Satu til. Orang Surabaya berkata sitok malaikatnya teman saudara. 185.000. Semalam dia habisin semua. Kepada kita dia beri malaikat berkeliling sekitar kita. Tapi Kristen ini saudara, dikitari kayak begitu, masih omongannya nggak elegan sama sekali. Bodyguardnya hebat, yang dikawal memble. Utang itu. Piye toh? Bodyguardnya hebat kok. Nembung utang, saudara. Aku mau utangi mana? Piye kabare apik-apik? Duit ra. Lho piye to? Iki anake sopo? Pengawalnya hebatnya kayak begitu. Doyan utang. Lah, kamu belum bayar toh? Ya lain kali hitung-hitungan. Tapi punya duit gak sekarang? Loh, bayangin saudara. Yang kawal hebat-hebat keliling. Tahu orang Kristen kalau kaget latahnya aneh-aneh. Kaget, mami loh. Mami diundang-undang. Saya pernah ketemu satu orang, kalau kaget, teriaknya apa? Ayam. Oh, ayamnya siapa? Bu, kalau kaget tuh haleluya, gitu loh saudara. Hidup tuh bu, agak elegan sedikit gitu loh. Yang ngawal hebat kok. Yang dikawal kok duit-duit. Waduh. Saya gak bisa ngerti itu saudara. Cuma isinya nangis, meratap, tidak berdaya. Bodyguardnya begitu hebat. Yang ngawal bingung ini. Gua kawal dihargai gak sih orang ini? Kok begini kelakuannya? Kita anak raja di atas segala raja, saudara. Yesus Kristus itu kakak sulung kita. Dan dia begitu mengasihi kita. Semua orang yang berhak mewarisi keselamatan bersama dia. Dia berhak terima assistant dari sorga, yaitu malaikatnya. Satu malaikat bisa ngabisin 185.000 orang dalam satu malam. Dia berisi sekitar kita malaikat-malaikat sorgawi, saudara. Yang paling lemah dari malaikat itu, saudara,
itu bisa menciptakan kekuatan yang luar biasa. Mau dengar cerita? Tak ceritain saudara. Ini cerita favorit saya. Anda boleh percaya, boleh tidak. Lebih baik dengerin pokoknya. Suatu hari, ini malaikat, saya ingat cerita ini. Ada seorang Kristen yang pergi dari satu desa ke desa lain. Hari sudah sore, hari mulai gelap, hujan rintik-rintik. Didramatisir supaya agak tegang sedikit. Nah, orang-orang berkata, kamu jangan pergi. Sebab yang kamu lewati jalan yang tidak gampang. Tempat itu kalau sudah kena hujan berlumpur. Dan kamu akan melewati sebuah daerah yang sempit sekali. Dan kanan kirinya jurang yang dalam. Kalau sampai kamu terpleset, kamu pasti mati. Tapi ini orang berkata, tidak. Pokoknya aku harus sampai ke desa itu. Seperti biasanya orang Kristen ngototnya nekat, saudara. Pokoknya begitu. Nah kalau gelap, dia bilang, aku bawa obor. Hujan, cuman gerimis katanya. Beres, dia begitu percaya diri. Singkat cerita, dia bawa obor besar. Dia mulai berjalan dengan mantap sekali. Makin lama makin gelap, tapi hujan makin lama makin deras, saudara. Dan tanah yang diinjak sungguh-sungguh becek dan licin dan berlumpur. Satu hari ketika waktu dia mulai berjalan terus itu, hujan makin lebat dan angin bertiup begitu kencang. Mendadak obor nyalanya padam apinya. Gelap total, tidak terlihat apa-apa. Dan dia tahu, depanku ini adalah jalan sempit itu dengan jurang di kanan kiri. Mau balik tidak tahu arah lagi, terus juga tidak tahu arah, nanggung. Dia pikir aku bisa pelan-pelan, pokoknya lurus, hati-hati tidak akan jatuh. Dan dia mulai jalan, saudara. Ketika dia mulai jalan, sungguh-sungguh yang orang omongin terjadi. Dia terpleset dan dia langsung terperosok ke dalam jurang. Waktu dia kepelanting ke bawah, yang dia ingat cuma satu. Dia coba gapai dengan tangannya, dia pokoknya gapai dengan tangannya. Dia berkata, apapun yang bisa aku pegang, aku pegang. Dia terus meluncur ke bawah dan dia terus coba gapai dengan tangannya. Dan tiba-tiba satu akar pohon, dia sambar begitu kuat. Dan dia bergantung pada akar pohon itu. Kanan kirinya gelap total. Dia berpegang begitu kuat. Dan dia mulai teriak, minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolong, katanya. Teriakan orang Kristen itu mengagetkan surga. Semua penghuni surga kaget mendadak. Ada orang teriak-teriak malam-malam. Lalu kemudian Tuhan langsung mengadakan rapat darurat. Kepala staf malaikatnya diundang semua. Dan diminta memberikan laporan. Bagian intelijennya memberikan laporan. Tuhan, kami menemukan sesuatu yang aneh. Di jurang itu ada anakmu yang terperosok. Sekarang bergantungan pada sebuah akar pohon. Teriak-teriak minta tolong. Kemudian laporan disampaikan, Tuhan memutuskan. Baik, kirim seorang malaikat untuk memberitahu dia caranya supaya dia bisa bebas. Mereka lihat dalam daftar malaikat, semua sibuk ada tugasnya masing-masing. Malaikat berkata begini, bagian personalia. Tuhan, ini anak-anakmu orang Kristen semua banyak permintaan. Hari ini peak season permintaan. Ini merupakan high season permintaan. Semua minta. Malaikat semua kerja. Yang sisa cuma satu. Yang paling kecil dan lemah yang kita punya. Tuhan bilang, ya sudahlah, apa boleh buat? Panggil dia. Menghadap seorang malaikat. Kurus, kecil, tapi sayapnya gede. Jadi jalannya pelan-pelan. Susah dengan sayap yang besar, saudara. Bawa sayapnya aja berat. Malaikatnya kurus, kayak kurang gizi, saudara. Dia jalan pelan-pelan. Tuhan beri perintah. Datang kepada anakku. Sampaikan pesanku. Tolong dia. Malaikatnya bilang, siap Tuhan. Dia terbang pelan-pelan, saudara. Maklum kurus, saudara. Tenaga kurang. Dia pelan-pelan. Si orang Kristen ini dia berpegang kuat pada akar pohon. Dan dia berkata begini. Akar ini merupakan sandaran hidupku.
Kalau lepas ke planting lagi, aku pasti mati. Di bawah pasti batu-batu besar yang mengerikan. Kalau sampai aku tidak pegang kuat, aku lepas, aku pasti mati. Nah, dia terus berteriak-teriak. Setelah cukup lama, malaikatnya datang, saudara. Pelan-pelan. Shalom, kata malaikatnya. Lalu si Kristen berkata, kok lama banget? Malaikatnya. Iya, katanya. Kenapa lama? Maaf, saya kurang tenaga. Sayap terlalu gede, katanya. Tolong saya, angkat ke atas. Malaikatnya berkata, orang ngangkat diri saya sendiri gak kuat, kok suruh ngangkat bapak, katanya. Maaf. Lah lalu kamu di sini suruh ngapain? Saya disuruh Tuhan. Ya kan, suruh ngangkat saya. Tidak, Tuhan gak pesan begitu. Nah Tuhan disuruh apa? Tuhan bilang, lepaskan peganganmu, landing saja ke bawah. Ngamuk orang Kristennya. Kamu jangan merubah perintah Tuhan ya. Loh, saya nggak berani om, katanya. Itu perintah Tuhan, saya nggak berani. Jadi Tuhan ngomongnya begitu? Iya. Oh begitu ya. Gua layani dia bertahun-tahun. Gua ngasih perpuluhan ke dia. Nyumbang kadang-kadang ke gereja. Perlu pertolongan, nggak ada pertolongan. Malah suruh mati. Ini kan namanya bunuh diri. Oh aku ngerti. Kalau nanti aku mati, kamu suruh nuntun aku balik ke surga kan? No way katanya. Hidupku masih 1000 tahun lagi. Wah, Khairil Anwar saudara. Karena apa yang terjadi? Malaikatnya diem aja. Kan rendah hati malaikat soalnya. Dia bilang, kalau Tuhan gak mau tolong, ngomong, gak usah nolong. Gua kuat kok, sendiri di sini. Ya om katanya. Nah kalau tahu gitu, gak perlu kamu kesini. Pulang sana, pulang katanya. Pulang, ya pulang. Gua gak butuh kamu. Malaikat sakit hati saudara. Tapi mengampuni rekonsiliasi. Shalom, terbang lagi. Terbang lagi saudara. Tinggallah orang Kristen ini sendirian. Dengan hati marah dengan Allah. Dan dia berpegang pada akar pohon. Dan dia berkata, Tuhan gak mau tolong, gak apa-apa. Aku bisa tolong diriku sendiri. Aku mau tunggu sampai pagi. Nanti aku akan lihat ke atas. Aku pasti bisa naik ke atas. Dan minta tolong orang yang lewat di atas. Dia bertahan saudara. Lapar, kedinginan, makin lemah, dia bertahan. Ketika dia bertahan, semut-semut lewat di kepalanya. Semutnya lewat, kecoa mampir. Tapi gak bergerak. Lalu ular tidur sebentar di lehernya. Kalajengking nongkrong di telinganya. Dia diem, dia tahan. Dia bilang, aku tidak mau konyol. Tuhan gak mau tolong. Gua bisa tolong diriku sendiri. Dia pegangan kuat. Singkat cerita saudara. Akhirnya fajar pun merekah. Dan langit terang lagi. Lalu sekitarnya menjadi terang. Dia mulai lihat ke atas. Makin lama makin jelas. Dia berkata, oh aku bisa lihat sekarang. Dia berkata, oke, aku akan tarik akar ini. Aku akan menginjak batu di situ. Aku injak yang di situ. Aku tarik akar di sini. Bisa aku naik. Dan dia berkata, nih tanpa Tuhan. Tidak perlu sengsara seperti ini. Tidak perlu mati. Dia berkata, tanpa Tuhan aku bisa naik sendiri. Waktu dia mau naik saudara. Dia ingat. Aku juga pengen tahu. Kalau atasnya sekian, jurang dalamnya seberapa. Supaya nanti kalau aku cerita ke anak cucu, aku beritahu dalamnya jurang di bawahku. Dia pegangan kuat, takut, fobi, lihat kedalaman saudara. Kemudian dia beranikan dirinya. Waktu dia lihat ke bawah, dia hanya gantung 10 cm dari tanah. Jadi betul Tuhan, lompat saja. Terus tunggu sampai terang di situ. Telat tertawanya. Kurang pinter nih. Orang Kristen kan gitu kan sering-sering. Gawat di Tuhan, gawat di Tuhan. Tuhan bilang let it go, lepasin aja. Ngamuk malah sama Tuhan. Malaikat diusir-usir. Kita pikir kita lebih hebat dari Tuhan, saudara. Amen. Pak itu bener enggak?
dalam cerita itu benar, kenyataannya enggak, cuma cerita, saudara. Tapi dengar baik-baik, kebenarannya ya ada. Bahwa seringkali kita menganggap Tuhan tidak mampu. Dan kita berpikir kita bisa tanggulangi diri sendiri. Tapi dengar baik-baik, Allah berikan pertolongan surgawinya bagi kita. Amen. Yang diberikan bukan malaikat kurus, saudara. Malaikat yang satu malam dia bisa habiskan 185.000 orang. Dia bisa habisin dalam satu malam. Buka sekarang Mazmur pasal 91. Ayat 9 mulai. Mazmur 91. Ayat yang ke-9 mulai. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Amplified berkata begini, for he will give his angels, sebab dia akan mengirimkan, memberikan malaikat-malaikatnya a special charge over you, dengan tugas khusus bagimu. Untuk apa? To accompany, untuk menyertai, and defend, dan mempertahankan, and preserve, dan memelihara, and preserve you, dan memelihara engkau in all your ways of obedience and service, dalam segala jalan-jalan ketaatan dan pelayananmu. Selama kita jalan dalam jalan ketaatan dan jalan pelayanan, maka malaikat dikirim kepada kita. Yang pertama untuk accompany kita, untuk menyertai kita, untuk defend kita, untuk pertahanan kita, dan untuk memelihara kita. Dan itu merupakan janji Allah yang luar biasa. Nah, itu realita, saudara. Itu bukan khayalan. Itu bukan angan-angan. Tapi itu realita. Hanya mata jasmani kita saja tidak mampu melihatnya. Nah, kalau Anda ingat apa yang pernah saya saksikan beberapa waktu yang lalu. Apa yang saya alami pada tanggal 23 Desember tahun lalu. Pulang dari kebaktian, badan saya nggak karuan, saudara. Malam itu saya jalan kaki masuk rumah. Seperti badan itu sudah nggak sinkron lagi. Gosok gigi bisa kacau begitu. Bayangin. Saya tidur malam itu, 2:30 pagi kira-kira, saya terbangun. Dan saya kaget karena saya lihat dengan mata jasmani, mata telanjang, saudara. Antara saya dan istri saya, itu ada tengkorak, utuh. Dan kepalanya noleh ke saya begini. Anda pernah dirayu tengkorak? Mendadak saya tahu, ini roh maut. Langsung hilang, saudara. Saya ke kamar mandi, terus saya ambil minum, selesai minum, saya jalan mau naik ke tempat tidur lagi. Ini yang saya lihat, saudara. Mendadaknya yang terjadi. Jarak 3 meter dari saya, ngelingkar. Terjadi peperangan rohani yang luar biasa. Sampai telinga saya bisa dengar suara logam beradu. Saudara. Rame sekali, jarak 3 meter. Tapi musuh gak bisa mendekat. Hanya bertahan 3 meter di sekitar saya. Anehnya, saya nggak pengen nengking, nggak pengen teriak-teriak sembayang, nggak pengen bangunin istri saya. Saya berkata begini, wih, ini loh yang namanya Tuhan berperang bagi kita. Lalu dari perut ini bisa keluar nembak kayak roket 3 kali. Ikut perang, saudara. Ramenya luar biasa. Tapi ini hati ini kayak dibungkus Tuhan. Jadi nggak bergeming apa-apa. Tak tinggal tidur, saudara. 2 jam lagi bangun lagi, lihat lagi seperti itu. Luar biasa. Tapi gak bisa dekat. Ketika pagi saya bangun, semuanya hilang. Saya ngomong istri saya, kami masuk ruang doa, kami sembahyang. Dan peperangan rohaninya luar biasa. Setan itu masuk di ruang doa. Gede, hitam gede. Kami peperangan rohani dan dia kabur. Waktu dia pergi, saya berkata begini, kita menang. Pasti akan ada akibat dalam hidup saya dan pelayanan saya. Sebab kalau Anda ingat peristiwa tahun 95 misalnya.
Yang saya alami, saya ngalami hal yang sama di Amerika. Begitu itu peristiwa saya menang, keuangan gereja ngalami terobosan yang dahsyat sekali sampai hari ini. Dan waktu Desember akhir itu, saya berkata, aku menang. Saya berkata, Tuhan, aku pengen lihat apa yang akan terjadi. Yang saya alami dan kami lihat sekarang ini adalah Tuhan berikan jiwa-jiwa di tengah-tengah kita. Amen, saudaraku. Ini luar biasa. Breakthrough, boom, jebol. Karena peperangan rohani. Tapi siapa yang perang? Angels. 3 meter. Gak bisa dekat lagi dari itu. Luar biasa. Keterobos sedikit pun tidak. Hebat sekali. Makanya saya berkata, kekristenan itu bukan filosofi. Itu realita buat kita. Saudara dan saya dipanggil jadi anak-anak Allah. Dan Allah sediakan pertolongan surga buat kehidupan kita. Nah, malaikat ini ternyata bukan kayak robot. Yang bip, makan. Enggak, saudara. Mereka itu pribadi yang ternyata punya perhatian yang besar terhadap anak-anak Allah. Dan mereka punya kerinduan yang besar melihat apa yang Tuhan janjikan tergenapkan dalam kehidupan kita, saudara.